Nah, ini ada berita terbaru dari Menteri ESDM yaitu Pak Bahlil. Kabarnya sih ya, warga Tangsel gugat Bahlil gara-gara kelangkaan BBM di SPBU swasta. Nah, ini beritanya ada seorang warga asal Tangerang Selatan yang bernama Tati Suryati menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah pom bensin swasta. Nah, dalam gugatan ini, Menteri ESDM Bahlil ikut digugat bersama Pertamina sebagai fasilitator serta Shell yang dianggap gagal melindungi konsumen. Kelangkaan BBM di SPBU swasta dinilai melawan hukum karena membatasi kuota memaksa pembelian dari Pertamina. Oke, kita simak saja videonya tentang berita tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia digugat gara-gara kelangkaan BBM di SPBU swasta. Seorang warga sipil bernama Tati Suryati resmi menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasannya, karena kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, kasus ini muncul karena masyarakat ngerasa dirugikan. Bayangin aja, BBM langka bikin aktivitas harian terganggu, biaya transportasi naik, bahkan bisa ngefek ke harga kebutuhan pokok. Lucunya, di negara yang kaya sumber daya energi, masyarakatnya malah harus rebutan isi bensin. Kalau masalah kayak gini gak segera ditangani, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kelangkaan ini? Pasti Karena ada lah. yang jelas, rakyat cuma jadi korban. Kasus ini bisa jadi alarm keras buat pemerintah. Jangan sampai kebijakan energi bikin rakyat gali lubang. Tutup lubang. Tutup lubang. Transparansi distribusi BBM dan solusi jangka panjang itu penting, biar masyarakat nggak cuma jadi korban janji manis. Nah, ini kan dengan kelangkaan BBM ini pasti yang dirugikan masyarakat kan. Ini pasti ada juga yang diuntungkan. Siapa sih yang diuntungkan dari kelangkaan BBM tersebut? Kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina. Karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di SPBU Pertamina, Pak. Nah, yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta. Harusnya dengan kejadian fenomena masyarakat yang lebih memilih antri berjam-jam di SPBU swasta dan dibandingkan di SPBU Pertamina, ini harusnya menjadi introspeksi buat Pertamina. Betul. Artinya kepercayaan publik kepada Pertamina sedang tidak baik-baik saja. Karena saya kira dengan hanya menghambat impor mereka apa selesai? Tidak selesai, Pak. Kita misalnya soal hari ini, soal perang tarif yang dilakukan Trump misalnya. Trump mungkin hari ini negosiasi selesai. Dengan kita, mereka minta syarat kita harus impor BBM dari Amerika. Tapi bagaimana tahun depan tiba-tiba Trump ini kan setengah gila, Pak. Tiba-tiba tahun depan dia naikkan tarif lagi dan bernego kepada kita, tiba-tiba mereka minta SPBU-nya masuk di negara kita. Saya yakin kalau SPBU Amerika masuk di tempat ini, Pertamina akan gulung tikar. Karena maaf sampai hari ini dengan adanya kejadian skandal mega korupsi di lapangannya begitu-begitu saja, tidak ada reformasi, tidak ada revolusi, tidak ada rebranding yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa, memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini kami hanya menjual diesel ya, tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Kok Saat bisa ini ya? Ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami, dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor
Jadi terkait adanya pembatasan importasi, mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa import saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September. Gimana tanggapannya, Bu? Di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga, dan tentunya keputusan ini kami apresiasi karena memang inilah salah satu kekhawatiran kami. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel, dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel, saat ini sedang berlangsung. Bisa pula BBM langka ini, gimana Pak Bahlil ini? Kayak gini kayak mana nggak dituntut ya kan? Stok bensin habis itu bukan salahnya Bahlil. Gue Lalu jelasin. salah siapa? Dulu BBM di Indonesia itu memang sudah dimonopoli karena undang-undangnya gitu. Nah, tapi gitu. tahun 2001 untuk menarik investor, waktu itu kan habis krispon ya, dibukalah BBM untuk swasta. Nah, dari tahun 2001 itu sampai sekarang tahun 2025, BBM swasta ini bisa dibilang nggak bisa ngalahin Pertamina karena harganya mahal. Terus Pertamina juga ada di mana-mana, yang bikin orang tuh udah kebiasaan untuk ngisi di Pertamina. Nah, masalahnya adalah kenapa kok sekarang stoknya habis? Asal lu tahu aja, kuota stoknya itu udah ditambahin loh dibanding tahun lalu. Jawabannya adalah karena Pertamax oplosan. Orang tuh nggak lagi percaya sama produk Pertamina. Pikirin lagi, emang itu salahnya Bahlil? Bahkan ini bukan salahnya Pertamina juga. Ini tuh salahnya koruptor yang bikin kita jadi nggak percaya sama Pertamina. Bahlil hanya menjalankan peraturan. Bahlil hanya menjalankan peraturan karena ini semua salah koruptor. Terus masa dia nggak tahu sih? Kok bisa sih koruptor itu korupsi besar-besaran kayak gitu? Terus apa gunanya dia gitu? Kenapa dia nggak melihat dari sisi di lapangannya gimana? Kok bisa koruptor itu makan uang sebanyak itu? Kemana aja dia selama ini? Gimana tepat sasarannya? Itu kita punya detesan ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka dengarkan data center tersebut ke depan. Subsidi sebetulnya kalau bisa nggak subsidi kan. Cuman karena ekonomi kita tumbuhnya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita akan mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat pada satu titik, nggak harus subsidi lagi. Jadi langkah itu ke depan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun susah mungkin ke 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga. Bagus. Jadi saya mohon Komisi 11 mendukung saya dalam hal itu, bersama-sama menciptakan tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Terus untuk data gimana tepat sasarannya, itu kita punya detesan ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya. Pak Bahlil aja disentil sama Pak Purbaya. Ayo Pak, gerak Pak, jangan tidur aja Pak. Gimana sih? Kalau kayak gini kan solusi cerdas namanya. Ini Pak Bahlil ini tolong ya, tolong Pak, tolong sekali. Ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. SDM enak sekali, duit melimpah. Cocok sih. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang, tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis, diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering cek tekanan ban. Kalau Pak Menteri naiknya jet, sering cek tekanan moral. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Cocok. Siklus macam apa ini? Pertanyaannya kenapa ke Solo? Apakah Pak Bahlil asli Solo?
Mungkin cuma liburan atau sowan ke keluarga istri di Sragen. Atau jangan-jangan laporan ke bos besar. Bisa dipertanyakan nih. Ekonomi lagi susah, rakyat kerja keras, pejabat mikir keras, mikirin caption liburan pakai jet pribadi, dibalut narasi, kami dekat dengan rakyat. Hello. Hello. Dekat dari mana? Rakyat kerja sampai rebahan di jalan, pejabat gayanya ketinggian sampai lupa daratan. Cocok ini. Ya, mirip-mirip tulisan di belakang truk, kerja sedikit, yang penting gaya selangit. Rakyat sulit, lanjut pamer outfit. Uye. Ats gak nih outfitnya? Rakyat tuh nggak butuh naik jet. Rakyat cuma butuh harga barang nggak meroket. Ini dari kampung. Ibu saya buruh rumah tangga, pembantu. Ayah saya buruh bangunan. Kerjanya cuma 7.500 per hari gajinya. Kalau saya pasrah dengan kehidupan itu, maka saya tidak bisa jadi apa-apa di Papua. Tidak ada yang mustahil dalam hidup. Tidak ada yang mustahil. Yang bisa menjamin masa depan kita adalah kita sendiri. Jangan pernah Betul sih, menentukan masa Pak. depan kalian kepada ayah, ibu, teman, apalagi pacar. Itu pasti tidak akan sebaik dan tidak semaksimal kalau kita sendiri yang menjamin. Hidup ini memang tantangan. Dan saya punya prinsip, tidak pernah ada satu perguruan tinggi yang menjamin kualitas seseorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Nah ini Pak Bahlil kan pernah merasakan jadi orang yang maksudnya tidak terlalu tercukupi atau masih kurang gitu ya Pak ya. Bukan saya bilang Bapak orang susah ya. Maksudnya masih dari kalangan bawah gitu ya. Jadi harusnya Bapak tahu dong gimana rasanya jadi masyarakat yang miskin, kekurangan gitu. Tolonglah Pak ya, jangan dipersulit lagi negara ini. Rakyat Indonesia ini udah susah, jangan dipersusah lagi, jangan dipersulit lagi gitu Pak ya. Jangan sampai dibiarkan BBM ini kosong Pak gitu. Kita saling mensejahterakan rakyat gitu. Jangan makin persulit Pak ya. Bahlil ini bukan pemikir bung. Sekolahnya nggak jelas. S1-nya itu di sekolahan macam apa, S2-nya kayak apa nggak jelas, lalu tiba-tiba masuk SUI, masuk S3 UI. Kok bisa? S3 UI dengan mengambil program by research. Ini ya tidak bisa bung. Tidak bisa bung. Orang yang bukan peneliti tidak boleh mengambil program by research. Itu mestinya. Pantas. Nomor 2, plagiarism. Itu plagiat bung. Di dunia akademik, orang yang melakukan tindakan plagiator, mencuri pemikiran, mencuri data dari orang lain, itu tidak ada toleransinya. Itu dianggap batil. Aduh bahaya juga Bapak ini ya. Nggak tahu ini benar atau tidak ya guys ya. Nggak tahu kita ya. Aku cuman hanya menyimak video aja nih ya. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berebet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakat ya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Jadi semacam dioplos gitu kan. Coba kita simak nih penjelasan dari Pak Bahlil nih ya, Pak Menterinya nih, kita simak nih. Yang bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Betul nggak nih? Skema blending di BBM itu memang sebenarnya dibolehkan ya? Boleh sebenarnya selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, itu kalau itu beda lagi. Bedanya apa? Ada RON 90
RON 92, 98. 95 sampai 98. Yang bagus-bagus nggak mungkin dicampur. Dia kayaknya lupa itu tadi nomor berapa. Nengok ke belakang. Satu lagi pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat. Kenapa harga BBM di Malaysia bisa lebih murah dibandingkan di Indonesia? Kenapa ini, Pak? Pertanyaan ini sekilas memang terdengar sederhana. Seolah-olah kita tinggal membandingkan harga di SPBU masing-masing. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, jawabannya ada pada perbedaan kondisi sumber daya, konsumsi, dan biaya pengelolaan energi di kedua negara. Ya harus kita akui, Malaysia ini memang merupakan negara produsen minyak yang relatif beruntung. Kenapa? Karena produksi minyak dan gas mereka lebih besar dari kebutuhan dalam negerinya. Jadi pemerintah Malaysia bisa memakai sebagian hasil ekspornya untuk menutup biaya subsidi. Sehingga harga BBM di SPBU mereka relatif lebih murah. Sementara Indonesia, meskipun dulu kita sempat jadi eksportir minyak, namun sejak 1990-an, produksi minyak kita terus menurun. Di sisi lain, konsumsi energi di dalam negeri terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi kita. Akibatnya, ya kita harus mengimpor sebagian besar kebutuhan BBM kita. Nah, karena impor ini, harga BBM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan juga kurs dolar terhadap rupiah. Selain itu, sistem subsidi di Malaysia dan Indonesia juga berbeda. Malaysia bisa memberikan subsidi BBM dengan beban fiskal yang relatif terkendali karena jumlah konsumennya lebih kecil. Sedangkan Indonesia ya sebenarnya juga memberikan subsidi besar untuk Pertalite dan solar. Tapi karena konsumsi kita jauh lebih tinggi, populasi penduduk kita jauh lebih besar, makanya total anggaran subsidi kita tuh membengkak. Makanya meskipun kita ada subsidi, harga di SPBU kita tetap relatif lebih tinggi dibandingkan di Malaysia. Kemudian faktor lain yang tak kalah penting yaitu soal distribusi. Ingat, Malaysia memiliki wilayah daratan yang relatif ringkas, sehingga biaya logistik BBM tidak terlalu besar. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau pasti menghadapi tantangan luar biasa dalam menyalurkan BBM ke seluruh pelosok. Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga agar masyarakat di daerah terpencil tidak membayar lebih mahal. Tapi konsekuensinya, biaya distribusi ditanggung oleh negara. Jadi meskipun harga terlihat lebih tinggi, sebenarnya ada semangat pemerataan dan keadilan energi di baliknya. Kalau ditarik kesimpulan, perbedaan harga BBM ini bukan karena pemerintah Indonesia tidak peduli. Justru kebijakannya harus menyesuaikan dengan kondisi objektif. Pemimpinnya ini, menterinya ini ngapain aja coba? Rupiah berpengaruh dan biaya distribusi kita mahal. Sementara Malaysia punya kelebihan produksi, beban subsidi lebih ringan, dan wilayah distribusi lebih sederhana. Jadi ketika harga BBM di Indonesia lebih tinggi, itu cerminan tantangan struktural yang memang berbeda antara kedua negara. Yang terpenting, kebijakan energi kita diarahkan agar rakyat tetap mendapat harga terjangkau, negara tetap kuat secara fiskal, dan dalam jangka panjang Indonesia bisa membangun kemandirian energi. Begitu kira-kira. Thank you. Seharusnya para pemimpin ya, para pejabat-pejabat, para Pak Menteri ya, tolong belajar dari negara tetangga atau negara-negara maju lainnya gitu. Jangan sampai Indonesia ini semakin susah gitu. Tolonglah Pak ya, diperbaiki lagi perekonomian negara, diperbaiki lagi kebijakan-kebijakan yang memang sangat menyulitkan atau menyusahkan rakyat itu diperbaiki Pak ya. Tolong sekali ya Pak.